Ternyata HP utama Cindy tertinggal di kantornya. Tak sengaja teman Cindy lewat, ia berhenti karena melihat handphonenya berbunyi. Kemudian dia mengambil handphone tersebut. Melihat nomor tak dikenal, ia kira itu adalah klien Cindy. Kemudian ia pun mengangkatnya. Di sisi lain, di hadapan Ferdi, Cindy mengangkat telepon yang satunya. Beralih di kantor, datanglah pacar wanita itu menghampirinya dan menggoda wanita itu dengan kata-kata mesra. Ferdi pun mendengar percakapan tersebut dan Ferdi langsung menutup teleponnya. Di sisi lain, Ferdi masih melihat Cindy sedang menelpon dan langsung berpikir Cindy bukanlah istrinya. Cindy berkata kepada Ferdi sebentar lagi akan ada keluarga yang menjemputnya. Mendengar itu, Ferdi bertambah yakin bahwa Cindy bukanlah istrinya karena ia sudah memiliki suami. Dan akhirnya Ferdi berpamitan untuk pergi. Di tengah perjalanan, Ferdi berpapasan dengan Mike dan mereka pun berbincang-bincang. Mike bertanya, bagaimana keadaan istrimu? Ferdi menjawab, sudahlah, Cindy bukan istriku. Mike berkata, tidak mungkin karena ibumu bilang namanya Cindy, dia seorang pengacara di kota ini. Lagi pula kalian sudah tampak seperti suami istri. Dengan nada kesal, Ferdi berkata, sudahlah, jangan bicara lagi. Dan akhirnya Ferdi pergi meninggalkan Mike. Kemudian Ferdi yang dari awal sudah yakin untuk bercerai, menelpon kembali ke nomor Cindy yang tertinggal di kantor. Telepon berbunyi dan wanita itu mengangkatnya. Ferdi langsung to the point untuk mengajaknya bertemu besok jam 3 sore di Cafe Wipol untuk membahas perceraian. Dan kamu akan mendapatkan kompensasi 20 miliar, kata Ferdi. Mendengar itu, wanita ini langsung merencanakan niatan jahatnya. Pacarnya bertanya, ada apa? Tetapi wanita ini tidak menghiraukannya dan meninggalkannya. Keesokan harinya, Cindy yang sedang berjalan sendirian bertemu dengan Ferdi. Ferdi menyapa dan mengajak masuk ke dalam mobil. Lagi-lagi Ferdi meminta tolong kepada Cindy untuk ikut dengannya jam 3 sore ini, bertemu dengan istrinya untuk membahas perceraian. Cindy bertanya kenapa harus bercerai. Ferdi mengatakan, aku mendengar di telepon dia telah berselingkuh. Kemudian Cindy bersiap untuk memasang seatbelt, tapi ternyata Cindy kesusahan untuk memasangnya. Kemudian Ferdi berniat untuk membantunya. Tanpa sengaja mereka pun terbawa suasana, dan dengan malu-malu mereka saling menatap satu sama lain. Dengan rasanya masih canggung, kemudian mereka berdua pun pergi. Tibalah saatnya di kafe. Ternyata wanita itu sudah menunggu. Cindy pun sedikit terkejut melihat istri Ferdi ternyata Cynthia, teman sekantornya. Karena tidak mau ikut terlalu dalam, akhirnya Cindy tidak ikut menjumpainya dan membiarkan Ferdi berbicara empat mata dengan wanita itu. Ferdi langsung menyapa, apakah kamu orang yang sudah janjian denganku? Iya, tentu saja aku, jawab wanita itu. Cynthia diam-diam memperhatikan Ferdi. Melihat Ferdi memakai barang-barang mahal, ia langsung berpikir, aku mendapatkan mangsa yang besar. Cynthia pun mulai beraksi. Dengan mengeluarkan kata-kata manisnya, ia pun memperkenalkan dirinya. Ferdi hanya bisa terdiam dan memperhatikannya. Tak banyak kata-kata, Ferdi langsung mengungkapkan niatannya untuk bercerai. Dan ia akan memberikan kompensasi sebesar 20 miliar. Cynthia yang telah berniat jahat tentu saja menolaknya. Cynthia berkata, 20 miliar? Manalah cukup. Jam tangan kamu saja sudah bernilai 40 miliar. Mana sebanding dengan kompensasi? Yang ada, aku yang rugi. Tak disangka Ferdi marah dan langsung menggebrak meja. Ia mengatakan, wanita sepertimu tak pantas jadi istriku. Cynthia pun tak habis akalnya. Ia tetap berusaha merayu Ferdi dengan mengatakan, suamiku, kita tidak perlu bercerai karena nantinya rasa cinta itu akan tumbuh dengan sendirinya. Ferdi yang sudah merasa ilfil tentu saja menolaknya dan berkata, jangan buang-buang waktu lagi, segera kita urus perceraian. Lalu Ferdi pergi meninggalkannya sendirian. Cynthia yang merasa kesal berkata dalam hatinya, aku tidak akan menyia-nyiakan kesempatan ini dan aku akan menguras hartanya. Cindy kembali ke kafe dan mereka bertemu di depan pintu. Cindy bertanya, bagaimana? Apakah dia setuju untuk bercerai? Ferdi berkata, dia menolak untuk bercerai dan dia mengajukan nilai kompensasi yang tinggi. Tentu saja aku menolaknya. Cindy pun menenangkan Ferdi agar tidak terlalu marah. Untuk mencairkan suasana, Ferdi berinisiatif mentraktir Cindy makan dan mereka janjian untuk pergi ke restoran Utria. Cindy agak terkejut mendengarnya karena restoran Utria adalah milik ibu mertuanya yang sudah diberikan kepadanya.
Tibalah di restoran Eutria, Cindy bertemu lagi dengan Hans dan istrinya. Hans berkata, tempat ini adalah restoran termahal. Untuk apa kamu datang ke sini? Atau jangan-jangan kamu ingin menggodaku lagi? Istrinya juga ikut menghina Cindy, mengatakan, kamu memangnya presdir di sini? Kamu hanyalah wanita rendahan dan pembohong. Cindy pun tidak menghiraukannya dengan mengatakan, minggirlah, aku mau lewat. Aku tidak mau bertemu dengan kalian. Tetapi Cindy dicegat oleh mereka dan tidak membiarkannya masuk. Mereka berkata, orang yang masuk di sini tidak sembarangan, hanya bisa masuk dengan menggunakan kartu terhormat VIP restoran. Hans mengeluarkan kartu anggota VIP restoran. Dengan sombongnya ia mengatakan, aku adalah tamu terhormat di restoran ini. Apapun perintahku, semua restoran patuh kepadaku. Kemudian Hans memanggil keamanan untuk mengusir Cindy.